hidupnya, Amin. seretkan rezekinya, Amin. jangan berkahi nafkahnya, Amin. jangan sembuhkan penyakitnya, Amin. biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, Amin. biar susah jalan hidupnya, Amin. biar dipecat dari tempat kerjaannya, Amin. biar ditinggal lari bininya, biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya ngelawan sama dia, biar hidupnya tidak bahagia, nggak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat, hidupnya hancur-hancuran, nggak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari, gundah gulana tiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ang Jae dari Padepokan Sang Hyang Sirat untuk Indonesia Raya, dari Sabang sampai Merauke. Berbeda-beda tetap satu, NKRI harga mati, Pancasila Jaya. Kita sebagai selaku umat Islam, tuh ayam juga kongkorongok. Itu artinya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita diajarkan oleh Rasulullah dan para ulama harus saling mendoakan antar sesama. Jangankan dengan orang-orang yang beda agama, dengan sesama muslim wajib kita harus saling mendoakan. Untuk orang-orang yang beda agama kita harus mendoakan juga dengan bahasa Allahumma dihim. Jadi mendoakan agar dikasih hidayah. Jadi kalau dengan doa kita mendoakan, ya Allah kasih hidayah di Amerika, ya Allah kasih hidayah masyarakat rakyat Jerman, ya Allah kasih hidayah di negeri Belanda, ya Allah kasih hidayah Prancis, Itali. Nah itu kalau ada yang masuk Islam di Amerika, di Belanda, di Prancis, di berbagai belahan dunia, kalau kita sudah mendoakan seperti itu, maka kita akan kebagian ganjaran, telah mendoakan mereka. Itu luar biasa, doa yang luar biasa ganjarannya, seolah-olah kita sudah mengislamkan mereka. Ya para ikhwan, para saudara-saudaraku, nah ini yang jadi permasalahan. Ada kiriman video ke saya, kayaknya ini saya nggak tahu ya video ini asli atau emang saya nggak bisa ngebedain mana yang asli dan yang bukan. Tapi yang jelas ini adalah doanya imam besar ya, Imam Besar Habib Rizik. Yang jadi pertanyaan, kok yang mengaku memperjuangkan Islam bahasa doanya tidak layak dan tidak pantas, apalagi mengaku sebagai cucu Rasulullah, masa mendoakan perkara-perkara yang nggak baik? Seharusnya kita kan walau bagaimanapun, apalagi dalam kitab tasawuf, walaupun kita ketemu dengan orang-orang Islam yang munafik, tetap kita harus menjaga hati kita, jangan sampai membenci kepada orangnya, tapi bencilah kepada kelakuannya. Dan diperintahkan kita untuk mendoakan mereka agar dikasih hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan didoakan untuk sesat, untuk tidak dapat petunjuk, agar diseretkan rezekinya. Jadi bukan untuk mendoakan perkara-perkara yang intinya jangan mendoakan yang nggak baik untuk saudara-saudara kita yang muslim ya. Nah ini videonya, nah nggak kita lihat.
maka bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya. Dia dapat penyakit yang belum ada obatnya, dia susah jalan hidupnya, dia dipecat dari tempat kerjaannya, dia ditinggal lari ininya. Nah, itu doa dari Imam Besar Habib Rizik untuk umat-umat ini yang ada di negeri Indonesia. Tapi coba, ini sebetulnya saya agak kecewa dan tidak setuju doa seperti ini. Tak pantas dan tak layak dikumandangkan dan dikeluarkan oleh seorang imam besar. Kalau kita bandingkan dengan doanya Kiai Haji Imaduddin waktu di Pasuruan ya, kemarin sore itu waktu kalau siapa tuh Syekh apa di Pasuruan di Batu Ampar kalau nggak salah. Nah, doanya itu luar biasa bagus untuk umat, mendoakan yang baik. Coba kita lihat perbandingan antara doanya Imam Besar Habib Rizik dengan doanya Kiai Haji Imaduddin yang sering dipraming, dipitnah, tidak cinta umat, tidak cinta dzurriyyah Rasul. Bagaimana yang keluar doa-doa beliau luar biasa mendoakan yang baik untuk umat ini. Mungkin nanti para netizen silahkan berpikir, menilai masing-masing doa yang mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang layak dan mana yang tidak layak, yang harus kita hormati dan kita junjung dan kita muliakan ya. Ini doanya Kiai Haji Imaduddin. Mangga kita lihat. Bijahi Mbah Syakaruddin bin Mbah Saleh Mendi wa bijahi Sultanil Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhum wa bijahil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah ya Rabbi, jadikan kami orang-orang yang bermanfaat hidup di alam dunia ini, amin. Jadikan kami ya Allah dan anak kami, keturunan-keturunan kami ilal qiyamah mu'minina muslimin, mu'minina muslimin, musallina sa'imin, muzakkinal hujjaj, amin ya Allah ya Rabbal. Yang hadir di sini ya Allah bibarakatihim ajma'in. Dia yang sakit, ada penyakit yang zahir maupun yang batin, semoga engkau angkat penyakitnya pada hari ini bibarakatihim wa bibarakati hadhihi silaturrahmi, amin. Ya Allah ya Rabbi, di antara kami ada yang punya masalah, dengan barakah daripada wali-walimu di sisimu ya Allah, dan dengan barakah silaturrahmi ini ya Allah, angkat masalah kami. Yang punya hutang ya Allah, semoga hutangnya segera lunas, yang penting dibayar, amin. Berdoa kepada Allah hutangnya supaya lunas, kagak bayar-bayar. Ya Allah ya Rabbi, para banser-banser ini angkat derajatnya ya Allah. Mereka mengawal para kiai-kiaimu ya Allah, ulama-ulamamu ya Allah, yang mengajarkan kami tentang bagaimana mengenalmu ya Allah, yang mengajarkan kami tentang bagaimana beribadah kepadamu ya Allah. Mereka kiai-kiaimu, mereka ulama-ulamamu senantiasa dijaga oleh para banser-banser ini ya Allah. Angkat derajat banser dan keturunannya ila yaumil qiyamah. Banyakin duitnya, kaya rayakan hidupnya, bahagiakan, tambahkan keberkahan, tambahkan pangkat derajat, dan tambahkan segala-galanya, termasuk kalau bisa ya Allah, ini kalau bisa istrinya tambahkan ya Allah. Nah, ini doanya luar biasa, sangat bagus, mendoakan yang baik ya. Bahkan yang beruntung dalam perkara ini banser didoakan supaya nyandung ya. Nah, ini saya punya keterangan agar nggak dibilangin ngarang oleh para netizen. Saya ambil referensinya dari kitab Nasyul Ibad ya. Dalam kitab Nasyul Ibad, karya terbesarnya
Muhammad Nawawi Umar Al-Jawi. Syekh Nawawi Tanara ya. Masih halaman 3 ya. Masih halaman 3 ini kitabnya. Udah lecek. Irfan juga udah ini kitabnya nih. Nih kitabnya. Di sini masih di dalam makalah pertama, membicarakan tentang hadis qudsi, terus menceritakan Imam Ghazali setelah meninggal dimimpikan oleh seorang ulama tentang ma fa'alallahu bika. Faqala auqafani baina yadayhi wa qala li bima qaddamta alayya fasirtu azkuru a'mali faqala lam aqbalha wa inna ma qabiltu minka data yaumin najalat tubapun ala midadi qalamika litashroba minhu wa anta taktubu fataraktal kitabata hatta akhadat haddoha rahmatan biha. Jadi ceritanya Imam Ghazali udah meninggal, ditanya, termimpikan oleh seorang ulama lagi, apa yang telah Allah perbuat kepada engkau ya Ghazali? Kata Imam Ghazali, saya sudah ditempatkan oleh Allah baina yadaihi, artinya sudah mendapat rahmat Allah. Jadi waktu itu dihadapkan, maksudnya wa auqafani baina yadayhi wa qala li bima qaddamta alayya, ditempatkan di depan Allah dan ditanya oleh Allah. Jadi aku ini ditanya, wa qala li, Allah bertanya kepada aku, bima qaddamta, dengan sabab apa kamu sudah datang kepadaku? Jadi atas perkara apa kamu sehingga mendapatkan rahmat dariku, kata Allah. Ya, ringkasnya kata Imam Ghazali, fasirtu azkuru amali, maka jadi saya itu menyebutkan semua amalan-amalan yang aku telah perbuat dulu waktu di dunia, amalan-amalan soleh ya. Sampai mengarang kitab segala dia sebutkan, bahkan katanya karangan kitab itu sampai masih sekarang kan Imam Ghazali kitabnya masih dikaji oleh para santri dan para ulama, para kiai ya. Kata Allah, bagaimana setelah mendengar jawab Imam Ghazali, jawaban Imam Ghazali, Allah berbicara, faqala lam akbalha wa inna ma qabiltu minka data yaumin najalat dubapun ala midadi qalamika litashroba minhu wa anta taktubu fataraktal kitabata hatta akhadat haddoha rahmatan biha. Kata Allah, pastinya aku menerima amalanmu itu bukan perkara yang tadi engkau sebutkan sehingga engkau dapat sabab rahmat dariku, dapat ridho dan magfirahku, kata Allah. Tetapinya di dalam satu hari ada seekor lalat hinggap di mangsi kolamnya Imam Ghazali. Maksudnya si lalat itu untuk bisa minum air yang ada di tinta pena tersebut. Oleh Imam Ghazali tidak diganggu itu si lalat. Bahkan Imam Ghazali berhenti mengarang kitab. Dia tinggalkan kolamnya, dia tinggalkan mangsi kolamnya untuk memberikan kesempatan kepada si lalat untuk meminum air tinta kolam tersebut. Rahmatan biha, karena li'ajli rahmatan, jadi karena arah-arah welas dan kasih sayang kepada hamba Allah yang berupa hewan sekalipun tuh. Nah, ini pembelajaran Imam Ghazali sampai dapat rahmat Allah karena perkara yang sepele menurut kita. Welas asih, cinta dan kasih sayang kepada makhluk Allah, apalagi kepada yang namanya manusia ya. Kita jangan mendoakan yang nggak baik. Ini termasuk bukan doa lagi, ini implementasi
praktek yang dicontohkan oleh Imam Ghazali kepada kita. Jadi kita jangan sembarangan kepada makhluk Allah ya, apalagi yang namanya manusia ya. Maka di sini diteruskan oleh Syekh Nawawi Tanahara, wa min asbabi husnil khotimah al muwadhabatu ala hada du'a. Dari setengah sabab-sabab yang membuat kita jadi husnul khotimah. Jadi kalau kita ingin husnul khotimah, puncak akhir dari hayat kita, waktu mau dicabut nyawa kita oleh malaikat Jibril, kita ada dalam husnul khotimah, artinya membawa iman dan keislaman. Maka kita itu harus mengkontinyukan ala hada doa atas doa-doa wahwa. Nah, doa yang harus kita dawamkan, kita kontinyukan, harus kita keluarkan dari mulut kita, itu adalah doa-doa yang baik. Salah satu contoh di sini kata Syekh Nawawi Tanahara, Allahumma akrim hadhil ummata Muhammadiyah. Ya Allah, semoga Allah memberikan kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bijamili awaizika fid darain ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Dengan keelokan beberapa kasih sayang yang didapatkan dari dua tempat, dunia dan akhirat, dengan memuliakan untuk orang-orang yang sudah engkau jadikan kewelasan dan cinta kasih sayang tersebut min ummatihi, dari umat-umat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini doa-doa yang baik agar kita mewarisi husnul khotimah, meninggal itu di akhir hayat membawa iman dan Islam kita. Wa minha al muwadhabatu ala hadda du'a, ala hadda du'a baina sunnati subi wa fardhihi. Bahkan dalam perkara yang bagus, doa yang bisa mewariskan husnul khotimah itu adalah mengkontinyukan doa-doa di antara sholat sunnah subuh dan fardu subuh. Setelah sholat subuh sambil menunggu qomat, nunggu imam datang, nah upayakan kita memperbanyak doa ini nih. Allahumma fir uli ummati sayyidina Muhammadin, Allahumma ummata sayyidina Muhammadin, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammadin, Allahumma zbur ummata sayyidina Muhammadin, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammadin, Allahumma fi ummata sayyidina Muhammad, Allahumma fad ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan ammah ya rabbal alamin, Allahumma fir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan ammah ya rabbal alamin, Allahumma farriz an ummati sayyidina Muhammadin farajan ajilan ya rabbal alamin. Ini doa yang dianjurkan, diperbanyak setelah sholat sunnah subuh sambil menunggu imam datang sebelum qomat, kita perbanyak doa ini. Artinya begini, nah ini doa-doa yang baik, jangan mendoakan yang nggak baik ya. Doanya bukan untuk pribadi kita, untuk umat Nabi Muhammad. Allahumma fir ummata, Allahumma fir li ummati sayyidina Muhammadin. Ya Allah, moga Tuhan memaafkan, mengampuni dosa-dosa umat Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma arham, ya Allah, semoga engkau merahmati umat Nabi Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, ya Allah, semoga engkau menutupi kejelekan-kejelekan umat Sayyidina Muhammad. Allahumma zbur, semoga engkau uzbur, menutupi segala kesalahan umat Nabi Muhammad. Allahumma asli umat Sayyidina Muhammad, ya Allah, semoga engkau memaslahatkan umat-umat Sayyidina Muhammad. Allahumma afi umat Muhammad, ya Allah, semoga engkau menyelamatkan umat Nabi Muhammad. Allahumma fad, semoga engkau meraksa umat Sayyidina Muhammad. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, ya Allah, semoga engkau aweh welas kasih
kepada umat Nabi Muhammad rahmatan ammah, dengan rahmat yang sumarambah, yang menyebar. Rahmat ya, menyebar. Ya Rabbal Alamin, ya Pangeran semua alam semesta ini. Allahumma fir, semoga engkau memaafkan, mengampuni dosa-dosa li umati Sayyidina Muhammad, maghfiratan ammah, dengan ampunan yang umum, yang menyebar, menyeluruh ya, ammah itu. Ya Rabbal Alamin, Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad, ya Allah semoga engkau farrij, membahagiakan, membungahkan an ummati Sayyidina Muhammad, farajan ajilan, dengan kebahagiaan ajilan yang cepat. Ya Rabbal Alamin. Nah ini doa yang dianjurkan oleh para ulama, bukan mendoakan yang nggak baik-baik. Kalau memang kita mengaku cinta umat, peduli kepada umat, doakanlah yang baik-baik. Walaupun mereka membenci kita, jangan dibalas dengan kebencian, tapi dengan doa yang baik. Karena hidayah dan taufik seseorang, maksiat dan tidaknya, itu tetap hakikatnya adalah hak prerogatif Allah. Kita hanya bisa menyampaikan, sampaikanlah dengan bahasa yang santun, yang indah, yang bisa diterima oleh hati mereka. Itu ya, jangan mendoakan yang nggak baik. Itu bentuk, kalau orang mendoakan yang baik itu bentuk orang-orang yang kecewa dan tidak ikhlas dalam dakwahnya, seolah-olah dia itu ingin diikuti, ingin dianuti, ingin dihormati. Kenapa kamu nggak menurut sama ajakan saya? Goblok kamu. Itu kan kesannya kalau orang mendoakan yang nggak baik. Kalau kita ngajak seseorang tidak terima dengan ajakan kita, jadikanlah itu sarana lapangan ibadah kita. Tetap dengan hati menangis kita malamnya berdoa kepada Allah. Doakan orang yang kita ajak itu agar dapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan berhenti mengajak terus dengan santun, dengan mauidhah hasanah, dengan sentuhan hati ke hati, sampaikan dengan lisan yang indah. Insya Allah suatu saat dia akan dapat hidayah, apalagi dibantu dengan doa kita. Jangan sampai mencaci maki dalam doa karena tidak diturut, karena dia membenci kita doakan yang nggak baik, itu nggak baik lagi. Paham ya? Semoga kita semua waras, mana yang harus kita ikuti, mana yang harus kita hormati, mana yang harus kita puja-puja. Itulah suara Nuarani dari orang ujung kulon, ujung pulau Jawa yang paling ujung sebelah barat, untuk Indonesia Raya, Nusantara yang kita cintai. NKRI, harga mati, Pancasila jaya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.